Halo teman-teman, selamat datang di pertemuan pertama kita di mata kuliah Manajemen Event dan Destinasi. Perkenalkan, saya Naswa Kairu. Dan saya Tasya Putriandi Navia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengantar, manajemen event, dan pendekatan vokasional dalam industri pariwisata. Materi ini penting dipahami karena event saat ini menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa dapat diharapkan untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga memahami bagaimana pengelolaan event dilakukan dalam praktik nyata. Pada pertemuan kali ini, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian manajemen event. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peran event dalam industri pariwisata. Yang ketiga, mahasiswa memahami pendekatan vokasional yang digunakan dalam mata kuliah ini. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui alur dasar dalam pengelolaan event. Dengan memahami dasar-dasar ini, mahasiswa nantinya akan lebih siap mengikuti materi praktik pada pertemuan berikutnya. Apa sih itu manajemen event? Secara umum, manajemen event merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi suatu kegiatan agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam dunia pariwisata, event menjadi salah satu strategi penting untuk menarik wisatawan dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Sebagai contohnya, ketika sebuah kampus mengadakan festival budaya, tentu diperlukan panitia yang mengatur jadwal, pengisian acara, konsumsi, promosi, hingga keamanan kegiatan. Semua proses tersebut termasuk dalam manajemen event. Tanpa pengelolaan yang baik, sebuah event dapat mengalami berbagai kendala seperti keterlambatan acara, miskomunikasi antar panitia, hingga ketidakpuasan pengunjung. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah sering menjumpai berbagai jenis event. Contohnya seperti festival budaya, konser musik, kegiatan sport tourism, hingga pameran wisata. Event-event tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun semuanya membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat berjalan dengan sukses. Sebagai contohnya, dalam sebuah konser musik diperlukan pengaturan tiket, pengamanan penonton, pengelolaan panggung, hingga koordinasi dengan vendor sound system. Semakin besar skala event, maka semakin kompleks pula proses pengelolaannya. Sebuah event dapat dikatakan berhasil apabila memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, memiliki konsep yang jelas dan sesuai dengan target pasar. Yang kedua, memiliki perencanaan yang matang, mulai dari rundown, cara hingga pembagian tugas panitia. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung. Selain itu, promosi juga harus dilakukan secara efektif agar event mampu menjangkau target audiens. Dan yang terakhir, perlu adanya evaluasi untuk mengetahui kekurangan maupun keberhasilan kegiatan. Sebagai contoh, jika sebuah konser memulai tidak tepat waktu dan antrian masuk terlalu panjang, maka pengunjung akan merasa sangat kecewa. Karena itu, koordinasi panitia dan perencanaan kegiatan menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, dalam praktiknya ini, tidak semua event berjalan sesuai rencana. Ada beberapa masalah yang sering terjadi seperti keterlambatan acara, gangguan sound system, kurangnya koordinasi antar panitia, atau promosi yang kurang maksimal. Nah, sebagai contoh, ketika event outdoor mengalami hujan mendadak, panitia harus cepat mengambil keputusan agar acara tetap berjalan dengan aman. Nah, situasi seperti ini menunjukkan bahwa seorang event organizer harus memiliki kemampuan problem solving dan mampu mengambil keputusan dengan cepat. Nah, kemampuan kerjasama tim juga sangat penting agar setiap kendala dapat diatasi dengan baik. Pada mata kuliah ini digunakan pendekatan vokasional. Nah, pendekatan vokasional merupakan metode pembelajaran yang lebih berfokus pada praktik dan kebutuhan dunia kerja. Artinya, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga akan melakukan simulasi dan praktik nyata seperti menyusun proposal event, membuat RAP, hingga melakukan evaluasi kegiatan. Sebagai mahasiswa pariwisata, nantinya kalian tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga harus mampu menghadapi situasi nyata seperti berkomunikasi dengan vendor atau menangani kendala saat event berlangsung. Nah, pendekatan ini juga sangat penting karena industri pariwisata membutuhkan lulusan yang siap bekerja dan mampu menghadapi kondisi nyata di lapangan.
Mata kuliah ini juga menggunakan metode project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Melalui metode ini, nanti mahasiswa akan mengerjakan proyek event secara bertahap mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Nah, mahasiswa juga akan belajar bekerja sama dalam tim dan memahami pembagian tugas dalam sebuah event. Nah, sebagai contohnya, nanti dalam sebuah kelompok biasanya terdapat pembagian tugas seperti bagian acara, publikasi, sponsorship, konsumsi, maupun dokumentasi. Dengan metode ini nanti diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, secara umum, alur manajemen event terdiri dari beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu menentukan ide atau konsep event. Tahap kedua adalah perencanaan seperti menentukan target peserta, lokasi, dan kebutuhan operasional. Nah, tahap ketiga yaitu menyusun anggaran biaya atau budgeting. Kemudian dilakukan promosi event melalui media sosial maupun media lainnya. Nah, setelah itu masuk ke tahap pelaksanaan event. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi kegiatan untuk mengetahui keberhasilan maupun kekurangan event. Nah, sebagai contohnya, sebelum konser musik dilaksanakan, panitia harus menentukan tema acara, mencari sponsor, membuat promosi di media sosial, lalu menyiapkan kebutuhan teknis seperti panggung dan sound system. Dalam pengelolaan event terdapat beberapa keterampilan penting yang perlu dimiliki. Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi, yang kedua leadership atau kepemimpinan, ketiga kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, selain itu dibutuhkan kemampuan problem solving karena dalam pelaksanaan event sering muncul kendala yang tidak terduga. Nah, saat ini kemampuan digital juga menjadi sangat penting terutama dalam promosi event melalui media sosial dan platform digital lainnya. Misalnya, seorang panitia publikasi harus mampu membuat konten promosi yang menarik agar event dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Oke, baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita pada pertemuan pertama mengenai pengantar manajemen event dan pendekatan vokasional. Nah, dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa event memiliki peran penting dalam industri pariwisata dan membuat pengelolaan yang baik agar kegiatan dapat berjalan secara efektif. Nah, selain itu, pendekatan vokasional dan pembelajaran berbasis proyek menjadi metode yang relevan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja secara nyata. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai skill esensial dalam pengelolaan event, khususnya terkait kemampuan teknologi dan service excellence. Terima kasih atas perhatian kalian. Setelah menyimak video tadi, kalian bisa mengerjakan soal dengan cara menyekan barcode yang ada di layar.